Selamat siang semuanya. Kali ini kita belajar tentang Mann-Whitney U-Test. Kalau pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang uji independen sampel t-test, maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan uji Mann-Whitney U-Test. Jadi uji Mann-Whitney U-Test ini diuji ketika data tersebut itu tidak berdistribusi normal atau tidak homogen. Jadi langkah berikutnya kita tidak menguji independen sampel t-test, tapi kita menggunakan uji Mann-Whitney U-Test ini ya. Oke, kita bahas dulu apa itu uji Mann-Whitney U-Test. Uji Mann-Whitney U-Test itu merupakan bagian dari statistik non parametrik ya. Jadi kalau uji independen sampel t-test itu statistik parametrik, kemudian untuk uji Mann-Whitney U-Test ini statistik non parametrik ya. Ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Kemudian pada uji Mann-Whitney U-Test ini data tidak harus berdistribusi normal dan tidak harus homogen itu ya. Artinya kalau data yang kita peroleh dari hasil uji coba itu tidak normal atau tidak homogen, maka kita tetap bisa melakukan uji Mann-Whitney U-Test ini ya. Kemudian yang ketiga, uji Mann-Whitney U-Test ini digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal itu ya. Kalau independent sample t-test ini ya, independent sample t-test tadi kan dari nilai rata-rata ya. Kemudian untuk uji Mann-Whitney U-Test di sini menggunakan median itu ya. Ini yang membedakan itu ya. Baik, untuk dasar pengambilan keputusan di sini cukup ini ya. Kita lihat dari nilai signifikan atau kita lihat dari hasil output SPSS, kemudian kita interpretasikan ya. Jadi data pengambilan keputusan uji Mann-Whitney U-Test di sini ada dua ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau asymptotic ini lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B begitu ya. Kemudian jika nilai signifikan atau asymptotic lebih besar dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Untuk kedua hal ini perlu kita pahami ya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ya hasilnya salah gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya langsung kita praktek menggunakan SPSS ya. Saya ulangi lagi bahwa uji Mann-Whitney U-Test ini dilakukan apabila sebaran data hasil uji coba kepada siswa, data tersebut tidak normal dan tidak homogen, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney U-Test ini ya. Jangan sampai salah, kalau data tidak normal kemudian tidak homogen, Anda tetap menggunakan uji independen sampel t-test, maka hasilnya salah gitu ya. Karena untuk uji independen sampel t-test sendiri mempunyai syarat data harus normal dan homogen karena berasal dari dua kelompok yang berbeda ya. Baik, langsung saja untuk datanya sama ya dengan video sebelumnya. Datanya saya menggunakan penelitian tahun 2020 terkait dengan keterampilan pemecahan masalah kelas 5 SD. Jadi yang saya uji di sini post test ya, post test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kalau kelas kontrolnya menggunakan model konvensional, kemudian kelas eksperimennya menggunakan problem based learning gitu ya. Baik, langsung saja saya buka SPSS. Untuk masukkan data sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Jadi ini langsung saja, saya tidak perlu mengulangi dari awal. Jadi yang sebelah kiri ini hasilnya ya, hasil nilai keterampilan pemecahan masalah
matematika siswa kelas 5 SD. Kemudian yang sebelah kanan ini kelompok ya, kelompok 1 itu kelompok kontrol, kemudian kelompok 2-nya ada di bawah ini ya. Ini kelompok 2 ini kelompok eksperimen atau kelas eksperimen ya. Yang sebelah kirinya ini nilainya ya, saya kira sudah jelas. Ini kemudian pada variabel view masih sama ya. Ini untuk desimalnya tetap 0, kemudian untuk labelnya pemecahan masalah sesuaikan. Kalau misalkan yang diuji keterampilan berpikir kritis, maka di sini diganti keterampilan berpikir kritis ya. Kalau ini kelas sama tidak apa-apa. Kemudian pada values-nya di sini tetap harus ada ya, kelas kontrol 1 dan kelas eksperimen 2 gitu ya. Nah, untuk cara inputnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian untuk measure-nya di sini pada hasil belajar ini scale, kemudian pada kelompoknya kita pilih nominal. Itu ya. Baik, kalau sudah, bagaimana cara uji ini ya, cara uji uji Mann-Whitney test-nya. Kita klik analyze, kemudian pilih non parametrik ya, karena masuk pada statistik non parametrik. Ini kemudian saya pilih latency dialog, kemudian saya pilih 2 independent sample ya, jangan sampai salah ya. Jadi pilih non parametric test, kemudian latency dialog, dan pilih 2 independent sample. Saya klik. Nah, ini saya reset dulu. Ini ya. Jadi untuk pemecahan masalah ini bisa diganti ya, misalkan displaynya variabel name ya, seperti hasil belajar kelompok, display variabel label ini ya. Silakan ini. Yang terpenting di sini untuk variabel pemecahan masalah masuk variabel di sini, untuk kelompoknya masuk grup variabel ya. Nah, ini oke-nya belum bisa dipencet, belum bisa diklik. Caranya bagaimana? Klik define group ya. Nah, di sini grup 1 kita ketik 1, grup 2 kita klik 2, kemudian klik continue, sudah bisa klik OK ya. Untuk ekstraknya sama, ini biarkan default ya, optionnya biarkan, kemudian langsung saja kita klik OK. Ini ya, kita kan hanya mencari Mann-Whitney test ya, jadi setelah terjentang ini tadi otomatis defaultnya sudah, kemudian saya klik OK. Nah, hasil outputnya sudah terlihat di sini ya. Nah, ini saya copy saja ke Word supaya lebih mudah untuk menulis atau menginterpretasikan hasil output ini. Ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, ini sudah saya paste ya. Cara interpretasi data hasil uji Mann-Whitney test ya, kita lihat, kita fokus ke ini aja ya, tes statistiknya. Nah, ini abaikan saja ya. Ini kan dari N itu jumlah respondennya, totalnya 78. Kemudian kita lihat tes statistiknya pada assign seek to tile. Di sini nilainya 0,000 berapa ya, jadi bisa jadi 0,0001 atau berapa ya, karena keterbatasan tempat mungkin, sehingga hasil output SPSS ini dibatasi 3 angka di belakang koma itu ya. Jadi berdasarkan hasil output SPSS di atas pada nilai assign seek to tile sebesar ini ya 0,000, ini lebih kecil dari 0,05 ya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara kelas A dan kelas B, atau dengan kata lain terdapat pengaruh penerapan model problem based learning terhadap keterampilan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Jadi kalau data, sebaran data yang kita peroleh tidak normal dan tidak homogen, maka uji statistik ini bisa kita terapkan ya. Nah, jadi jangan dipaksa kalau memang misalkan kita uji datanya sekali tidak normal, kita uji lagi dan seterusnya, jangan. Tapi kalau memang sudah tidak normal, kita coba satu kali tidak normal lagi, maka kita gunakan uji Mann-Whitney test ini aja ya. Saya kira sudah cukup penjelasan dari saya terkait dengan uji Mann-Whitney test ini menggunakan SPSS beserta cara menginterpretasikannya.
Nah, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.